Apakah selama 11 bulan terakhir saya memakai kamera Sony A7C ini sesuai harapan? Apakah video tentang kenapa saya pilih Sony A7C masih relevan bagi saya? Atau malah tidak sesuai dengan yang saya harapkan? Bagi Anda yang lagi cari tahu dan mau beli kamera Sony A7C ini, tonton dulu sebelum menyesal. Halo semuanya, saya Gunipe. Selamat datang di channel yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, ataupun traveling. Dan sebelum lanjut, jangan sungkan untuk subscribe terlebih dahulu. Di video ini, saya akan coba sharing pengalaman setelah pemakaian kamera Sony A7C ini, sekitar 11 bulan. Kamera ini lebih banyak saya pakai buat dokumentasi video traveling, dan ada beberapa kali dipakai untuk membuat video dokumentasi kegiatan di tempat tinggal saya. Juga ada beberapa kali dipakai buat membantu teman saya untuk mendokumentasikan produk-produk dia. Ini dia contoh hasil video dan foto ketika saya memakai kamera Sony A7C selama 10 bulan terakhir. Oke, kita langsung aja bahas poin-poin di video saya sebelumnya setelah saya pakai kurang lebih 11 bulan. Pertama yaitu alasan saya yang pengen merasakan kamera bersensor full frame, apakah selama 10 bulan atau 11 bulan pemakaian kamera ini sangat berpengaruh? Jawabannya sangat menyesal dengan alasan tersebut. Menyesal kenapa nggak dari dulu memakai kamera bersensor full frame. Dari sisi kualitas sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kualitas kamera full frame ini sangat bagus, tapi yang membuat saya sangat menyukai sensor full frame dari pandangan seorang fotografer atau videografer yang sebelumnya selalu memakai sensor APS-C adalah ruang pandang yang lebih leluasa dengan tingkat bokeh yang sangat bagus. Dan saya combine dengan lensa 35mm ini sangat cocok sekali dengan gaya atau style saya ketika ambil foto dan video. Saya bisa dengan pede kalau disuruh bawa satu kamera dan satu lensa ketika traveling hanya dengan membawa kamera Sony A7C dan lensa 35mm ini. Untuk review lensa Sony FE35mm bisa dilihat di sini. Dan untuk video perbandingan sensor kamera serta pengaruhnya ke aperture dan focal length, saya juga udah bikin videonya, bisa lihat di sini. Silahkan tonton video tersebut. Jadi kesimpulan alasan saya ingin mencoba kamera full frame dengan memakai Sony A7C ini sangat puas, bahkan melebihi ekspektasi saya. Alasan selanjutnya adalah alasan kedua di video unboxing Sony A7C sebelumnya, yaitu autofocus. Apakah sesuai harapan? Kualitas autofocus Sony A7C ini benar-benar outstanding, sampai-sampai saya sangat malas untuk membuat video pakai kamera lama saya. Walaupun hasilnya outstanding dan sangat bisa diandalkan, tetapi dari awal saya sudah prediksi dan berekspektasi tinggi terhadap fitur tersebut. Jadi akan sangat menyesal kalau tidak sesuai ekspektasi.
Untungnya performa autofokusnya sesuai dengan ekspektasi saya dan saya cukup puas. Selanjutnya, alasan ketiga yaitu tidak ada limitasi ketika merekam video. Apakah alasan ini masih relevan buat kebutuhan saya? Ternyata alasan ini sudah sangat tidak relevan dengan kebutuhan saya. Karena video-video saya dibuat dalam potongan waktu yang tidak panjang, apalagi ketika traveling, saya lebih banyak mengambil video sinematik yang durasi setiap momennya tidak terlalu panjang. Yang paling panjang adalah ketika membuat video seperti ini, itu pun maksimal mungkin sekitar 20 menitan. Alasan berikutnya, alasan keempat, yang ketika pertama kali pilih kamera ini merupakan salah satu alasan terbesar saya, yaitu Sony A7C ini menyimpan gyro data yang sangat penting buat menstabilkan video yang goyang. Apakah alasan ini sesuai dengan harapan? Jawabannya ya dan tidak. Secara kepraktisan, ya, sangat membantu sekali dan sangat puas. Apalagi untuk mendokumentasikan momen traveling saya. Itu sangat membantu. Secara kualitas, bagi saya tidak terlalu drop. Tapi, kalau Anda penasaran apakah menurut kalian signifikan banget perbedaan kualitas setelah di crop 10%, silahkan lihat video ini. Ini video tanpa cropping alias tidak distabilkan. Dan ini memakai cropping sekitar 10%. Silahkan Anda nilai sendiri, dan kalau menurut kalian dropnya signifikan, berarti ya kalian tidak cocok memakai Catalyst Browse untuk menstabilkan gambar video di kamera ini. Tapi ada satu hal yang tidak diperhitungkan ketika saya memilih karena alasan ini, yaitu ada step tambahan ketika post-processing. Walaupun sudah bisa diprediksi bakal ada post-processing, tapi yang tidak kepikiran buat saya adalah proses tersebut cukup menyita waktu, apalagi kalau kita membuat potongan-potongan video yang sangat banyak. Itu sangat-sangat merepotkan. Jadi fitur ini sepertinya love and hate dan ada plus minus. Apakah keribetan memakai gimbal sepadan dengan kerepotan ketika post-processing? Sebenarnya ini hanya memindahkan keribetan ketika proses shoot memakai gimbal dipindahkan ke post-processing, dan dua-duanya saya tidak suka. Jadi buat saya, kalau masih bisa dan memungkinkan pakai gimbal, saya akan pakai gimbal. Tapi ketika traveling atau bahkan camping yang membutuhkan keringkasan, sudah pasti saya memilih keribetan di post-processing daripada keribetan memakai gimbal. Jadi setidaknya saya masih punya opsi untuk memakai gimbal atau tidak. Next, alasan berikutnya adalah alasan di mana sebenarnya bukan alasan utama ketika saya pilih kamera ini, yaitu form faktor kamera yang kecil dan artikulasi screen atau layar yang bisa diputar-putar. Apakah alasan ini cukup oke? Ternyata justru dua alasan ini sangat berpengaruh dan jadi sangat penting bagi saya selama 11 bulan terakhir. Bodi yang kecil terlihat sepele, tetapi itu membuat tas saya jadi lebih leluasa. Lalu, tidak terlalu menjadi pusat perhatian, seperti halnya kalau kita membawa kamera DSLR yang cukup besar. Dengan bodi kecil ini, ketika dipasangkan di gimbal, itu tidak seberat ketika dipasangkan dengan kamera Nikon D7100 saya. Lalu, layar yang bisa diputar-putar yang awalnya saya tidak terlalu terkesan dan mungkin tidak akan berpengaruh bagi saya, ternyata setelah pemakaian 11 bulan terakhir, ini menjadi fitur yang sangat penting. Ada banyak variasi angle video dikarenakan layar yang bisa diputar ini. Sekarang, saya malah bisa ambil video dengan tangan menyentuh dada supaya lebih stabil, di mana dulu saya tidak bisa melakukannya kalau tanpa eksternal monitor. Ada fitur yang sempat bakal menjadi deal breaker bagi saya, yaitu format color bit yang masih 8 bit dan chroma subsampling yang memakai 420. Ternyata hal tersebut sama sekali tidak mengganggu saya dan tidak berpengaruh karena video-video saya emang diperuntukkan buat dokumentasi pribadi dan bukan untuk membuat film secara profesional. Lalu apakah ada fitur atau kemampuan kamera ini yang awalnya saya tidak ngeh, ternyata cukup penting? Ada. Apa itu? Pertama, baterainya. Baterai Sony A7C ini lumayan tahan lama. Dan ini sangat membantu sekali buat ambil video outdoor ketika jauh dari sumber listrik, seperti ketika camping atau hiking. Dan ternyata emang kapasitas baterai Sony A7C ini kurang lebih 2 kali lipat dibanding kamera Sony seri A6500 ke bawah.
apalagi kalau dibandingkan dengan kamera lama saya, yang kalau dipakai buat ambil video, rakus sekali baterainya. Kedua, kemampuan low light-nya benar-benar di atas ekspektasi saya, dengan catatan, itu saya bandingkan dengan kamera-kamera saya sebelumnya. Kemampuan low light-nya bisa sangat diandalkan. Saya sudah membuat video tentang low light Sony A7 ini di sini. Ketiga, fixture profile. Ini juga membuat saya lebih leluasa ketika color grading. Walaupun sampai sekarang saya belum menemukan settingan fixture profile yang cocok dan masih trial dan error. Tetapi setidaknya ketika color grading bisa lebih diandalkan. Keempat, ternyata kamera ini support proxy video. Jadi hasil video di kamera ini ada dua versi, yaitu versi asli sesuai dengan kualitas yang sudah kita setting, dan versi proxy-nya, yaitu versi video dengan resolusi yang rendah, di mana versi proxy ini sangat membantu sekali ketika edit video, apalagi di format 4K. Proses editnya jauh lebih ringan. Sebelumnya ketika edit video 4K, saya harus buat atau ekspor video proxy-nya terlebih dahulu satu persatu secara manual. Dan ini memakan waktu dan bisa membuat mood untuk edit video saya menjadi hilang. Ini sama halnya ketika menstabilkan pakai Catalyst Browse yang memakan waktu juga. Lalu apakah ada fitur yang penting yang ternyata tidak ada di kamera ini? Udah pasti ada. Pertama, yaitu kemampuan frame rate video 4K-nya hanya sebatas 30 fps. Karena video-video saya lebih banyak ambil sinematik yang mengandalkan slow motion, maka frame rate 60 fps itu sangat penting, di mana ketika pakai format 4K hanya mentok di 30 fps. Apabila video 4K bisa nyampe 60 fps, ini perfect banget bagi saya, karena saya bisa slow motion dan edit foto-fotonya dengan leluasa karena kualitas 4K-nya. Kedua, proses charging baterainya menurut penilaian saya itu lumayan memakan waktu. Bahkan kamera ini kamera terlama proses chargingnya dibanding kamera-kamera saya yang lain. Ketiga, kualitas screen atau layarnya menurut saya kurang bagus atau jelek banget, dan ini enggak banget. Harusnya ini bisa diimprove lagi sih. Kualitas screen ini apalagi ketika dipakai di bawah terik matahari sangat-sangat jelek sekali. Oke, itulah review kamera Sony A7C setelah pemakaian selama 11 bulan terakhir berdasarkan penilaian pribadi saya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat mantengin video lainnya. Oke, bye.